motor sejam 2 jam sehari 2 hari cukup lama, ya cukup lama, sehingga kita harus menjaga supaya boiler tidak cepat rusak atau tidak sering maintenance. Biasanya setiap tahun akan dilakukan proses maintenance terhadap boiler. Nah, jadi jangan sampai sebelum waktunya maintenance harus dilakukan maintenance lagi, itu tentunya akan mengurangi jam kerja produksi. Kedua, ternyata air umpan boiler, kualitas air umpan boiler itu juga mempengaruhi efisiensi pembakaran. Semakin tinggi kualitas air, semakin bagus kualitas air, ternyata akan meningkatkan efisiensi pembakaran. Terjamin keselamatan kerja, tentunya karena apa? Karena boiler itu kemungkinan meledak. Salah satu potensi meledak itu karena adanya air umpan boiler yang jelek, adanya kerak yang tertimbun, atau adanya bocoran-bocoran di pipa-pipa. Terus kualitas steam tentunya juga akan terpengaruh. Kalau saudara menggunakan air yang bagus, airnya jernih, tentunya steamnya akan jernih. Tapi kalau kualitasnya jelek, tentunya steamnya akan jelek. Menggunakan steam dengan bahan bakunya air yang banyak motornya, berarti akan steamnya juga akan bermasalah. Secara spesifik, tujuan dari pengolahan adalah mencegah terjadinya kerak atau skill, mencegah korosi, dan mencegah terjadinya carry over atau bawaan lanjut. Nah, kita akan bahas tiga-tiganya secara sekilas. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan kerak. Kerak adalah padatan tersuspensi yang tertimbun di dalam pipa. Ya. Ya. Kalau kita lihat dari diagram ini, itu ada 2 jenis. Ya. Jadi ada 2 jenis, ada kerak yang tertimbun di luar pipa, ada yang kerak yang tertimbun di dalam pipa. Kalau kerak itu tertimbun di dalam pipa, artinya boiler yang kita gunakan adalah boiler water tube, karena airnya yang mengalir di dalam pipa. Di sisi luarnya adalah gas panas atau api. Sehingga di air itu terjadi proses pengendapan makin mengendap seperti ini atau seperti itu. Tapi kalau ini keraknya terjadi di luar, artinya berarti ini adalah fire tube. Jadi bundel cap ini dibenamkan ke dalam sel yang berisi air, sehingga di air itu kalau ada kesadahan, ada beberapa sinyal padatan, tentunya akan mengendap di dinding luar. Jadi dari bentuk kerak ini kita bisa menentukan jenis boilernya water tube atau fire tube. Oke, selanjutnya adalah kerak scale, ya. Jenis kerak bisa kerak karbonat, kerak sulfat atau silika dari air yang saudara gunakan. Kalau air yang gunakan banyak karbonat hardness atau non karbonat hardness, tentunya itu akan mempengaruhi komposisi dari kerak. Walaupun di lapangan kita tidak bisa secara mudah menentukan keraknya itu jenisnya karbonat atau bukan, karena kerak ini udah tercampur dengan senyawa macam-macam. Ya. Apa dampaknya kalau ada kerak? Tentunya laju tindak panas akan turun. Kalau di sini dari sisi gas panas, ini sisi air. Gitu. Ya. Kalau di sini ada sisi gas panas, ini sisi gas panas, di sini sisi air. Tentunya akan ada transfer panas dari sini, ya kan? Ada transfer panas. Kalau pipanya lagi clean, lagi bersih, itu dari sini langsung ketemu air, langsung digunakan untuk memanaskan air tubuhnya itu. Tetapi karena ada kerak, maka perjalanannya akan cukup jauh ke sini. Baru di sini ketemu air. Jadi laju perpindahan panasnya turun, karena delta X-nya menjadi lebih panjang, ya. Laju tindak panas. Ada yang kita sebut dengan localized overheat. Pemanasan berlebih di tempat-tempat tertentu. Ya, apa yang dimaksud localized overheating? Tentang kalau ini pipa, kalau ini pipa. Ya, di sini ada kerak. Ini di sini nggak ada, ini ada, ini mungkin besar seperti ini. Jadi kerak tertimbun itu tidak rata. Ya, tidak seperti kamu ngecat dinding rata gitu ya. Kalau kerak itu rata itu sebenarnya bagus. Ya. Tapi karena tidak rata. Nah, ternyata kerak itu juga menyerap panas. Ya, kerak itu juga menyerap panas.
menyerap energi dari sisi api, dan ini adalah aliran gas panas. Ini juga diserap sebelum karena dia menyerap panas, semakin banyak. Kalau yang diserap semakin banyak, maka suhunya akan lebih tinggi dibanding clean apa yang bersih. Ya, ya ini ya tetap tinggi, bukan untuk misalnya 100 bukan. Ini mungkin juga 600, mungkin di 600 ini 650. Nah, kalau di logam ini menerima atau mengalami titik-titik tertentu yang suhunya berlebih, maka tingkat penguapannya ini lebih besar dibandingkan sini. Apa yang terjadi? Kemungkinan hasilnya retak. Tapi kalau logam itu diterapkan dalam satu lingkungan di mana suhunya seragam, dia akan menguai dengan waktu yang bersamaan, itu kemungkinan terjadi retakan itu adalah kecil. Ya, kalau di sini tingkat penguainya lebih besar dibandingkan di sini, terjadi retakan, akan terjadi bocoran. Ini juga salah satu sumber terjadinya ledakan. Ya, itu yang disebut dengan localized overheating. Terjadinya penyumbatan jelas, sepertinya penyumbatan. Yang tadinya luas penampungan alirannya sekian, sekarang hanya sekian, mungkin produksi akan 50% atau lebih. Ya, karena luas alirannya, luas penampungan alirannya berbeda. Ya, adalah kenapa kerak terus dimasalahkan adalah ternyata terjadi pemborosan bahan bakar. Ya, karena apa tadi? Karena kerak ini juga menyerap panas. Sehingga dari katakanlah 100% panas yang disuplai dari sisi api ke sisi air, ada berapa persen yang diserap oleh kerak, dan itu merugikan. Ya, dan itu merugikan. Beberapa jurnal-jurnal menyebutkan kalau kerak setebal 1,32 in itu akan menyerap bahan bakar, energi panas dari bahan bakar 7%. 1/32 in itu tipis sekali. Berapa itu 1/32 in? Hah? 1/32 in, artinya 1 in itu berapa? Senti. 0,4 senti bagi 32. Berapa ini? Kurang dari 0,1 mm ya? Ya. Ya, kurang dari 0,1 mm. Ya. 0,1 mm, namun penggaris 1 itu 0,1 mm. Kerak yang setipis itu mampu memboroskan bahan bakar sampai 7%. Apalagi kerak yang segini ini. Saudara akan membayang berapa banyak energi yang diserap oleh kerak. Kita dari pemboros. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, apalagi kalau tebal 1/9 in sampai 16%. Kita praktikum boiler itu satu kali praktikum di pilot plant di boiler itu sehari untuk praktikum itu lebih dari 500 juta untuk bahan bakar boiler. Ya, kalau keraknya cukup besar, misalnya 16% atau 20%, artinya Rp100.000 kita hanya gunakan untuk memanaskan kerak per hari. Itu skala lab yang skala kecil. Saudara bayangin kalau di industri yang skala besar, tentunya pemborosan energi akan menjadi lebih besar. Ya, pemborosan. Jadi pada saat awal, misalnya ini gambar ini tuh, kamu bayangin kayak gambar ini saya potong, saya tegakkan. Bayangkan. Ya, jadi ini sisi api, ini sisi air. Suhunya katakanlah T2, katakanlah 600. Nanti yang di sini tentu ada gradien, di sini ada 500, menguapkan air, terjadi penguapan air dengan bahan bakar fuel tertentu, ini akan dijadikan katakanlah 10 ton per hour. Kalau makin lama boiler itu beroperasi, makanya ada kerak. Dengan bahan bakar yang sama, tentunya jumlah suhunya tidak semua sama. Tidak suhu sama 500 itu, tapi 500 di sini yang tadi mau bisa memanaskan air, sekarang nggak bisa, ada kerak. Kerak memanaskan air ini mungkin jadi 400. Ya, kalau bahan bakarnya sama, maka jumlah P mungkin jadi turun dari 10, mungkin jadi 6 ton per hour. Nah, kalau jadi itu orang di dimakan orang produksi.
Mana senyawa kecil dimarahin. Supaya nggak dimarahin sama orang produksi, padahal sama-sama alumni teknik kimia. Masa selevel itu saling marah kan nggak enak kan? Ya sudah, kita tetap aja yuk, biar produksi 10 tahun, semua produksi 10 tahun, maka kita perubahan lebih banyak. Dengan barang mereka di sini yang di sini sama dengan posisi ini. Ya, sama dapat dihasilkan, sama sebut. Tapi apa bedanya? Kita membutuhkan bahan bakar jauh lebih banyak. Sudah antar alumni teknik kimia rukun. Tapi akhir bulan yang dipilih tak dipotong gaji. Produksi bahan bakarnya meningkat. Ya, itu gambaran bagaimana pemborosan bahan bakar yang terjadi karena keras. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, nah ini beberapa data-data literatur peningkatan konsumsi bahan bakar bahan keras. Ya. Nah itu adalah korosi, ya korosi. Korosi adalah bereaksinya logam-logam itu dengan saluran air karena lingkungannya memungkinkan. Sehingga logam-logam ini adalah logam Fe, logam Fe-nya akan keluar menjadi Fe atom, karena ini kan bereaksi. Akan bereaksi nanti membentuk misalnya tambah O2 Fe2O3. Ini yang kita sebut dengan karat. Nah karat ini akan menumpuk seperti ini. Ini tumpukan-tumpukan karat. Tumpukan-tumpukan karat seperti itu. Kalau kamu lihat di teralis ya apa itu ada bentolan bukannya ada tumpukan karat. Karat kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah steam. Maka ada logam 10 plus steel. Ya kan? Jadi steel yang less steel, kan gitu kan? Ya. Baja, tahan, karat. Ya, stainless steel. Karena tidak menimbulkan karat. Nah, karat ini akan tertimbun di sini. Nah, selama tertimbun biasanya nggak terlalu masalah. Ya bermasalah tapi nggak terlalu masalah. Ya, tapi nggak terlalu masalah. Kalau boiler kita lakukan maintenance rutin, tidak pencucian. Nah ini dicuci dengan logam, memang di asam. Ini akan menjadi ini, jadi bocor. Jadi yang tadi di sini dicuci nanti karat-karatnya akan larut dalam asam, jadi akan muncul kayak gini. Nah nanti ini potensi terjadi bocor. Kalau gitu ya nggak usah dicuci. Ya lebih parah lagi nanti nggak dicuci. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Pak ini karat jangan dicuci Pak, nanti bocor. Kalau nggak dicuci malah ini kalau ada karat nanti juga ada deposit, ada kerak mungkin banyak. Karena efeknya kumulatif. Ada karat. Tetap harus dicuci. Ya supaya nggak bocor ya jangan kerak. Jangan kurus. Oke, paham? Nah, penyebab dari korosi itu apa? Gas, ya. Makanya boiler itu tidak sukai gas, ya. Gasnya gas CO2 dan gas oksigen yang paling banyak. Karena itu jangan ada gas. Itu ada ion chloride. Ya, salah satu yang banyak ion chloride itu adalah air laut. Kalau kamu jalan-jalan ke pantai, kamu naik mobil, terus kamu motor kamu kena air laut, pulang ke Bandung nggak kamu bersihin, nggak kamu cuci, nggak nyampe seminggu pasti karatan. Karena kloridnya tinggi. Ya kamu kalau nanti bisnis mobil bekas Jakarta itu jauh lebih murah dibandingkan Bandung. Ya, karena potensi karatnya lebih besar. Karena air sumurnya sudah terkorupsi. Yaitu klorid itu pH rendah atau pH tinggi. Jadi itu penyebabnya. Oleh karena itu sering dioperasikan tentang pH seperti ini. pH di dalam air mandi harus sedikit asam, sedikit basa. Kalau pH-nya sangat asam, potensi korupsinya tinggi sekali, sangat tinggi.
Atau pada kamu pakai air dengan pH sangat tinggi, 14 itu derajat korosnya. Maka orang selalu mengusahakan bagaimana kondisi air rentang antara 8 sampai 10-an untuk mencegah korosi. Nah, ini proses korosi. Jadi kalau ini logam, Fe-nya keluar, terlarut, ditangkap dengan oksigen, ditangkap dengan asam. Ya, mungkin kalau ada chloride atau basa. Sehingga makin lama molekul-molekul Fe ini akan makin lepas. Untuk karat Fe keluar 3 kali atau Fe 3 kali, nanti seperti ini. Makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam. Nah, ini kalau nanti dicuci pakai asam, ini akan hilang. Tinggal lubangnya. Seperti itu tambahkan. Ya, ada pertanyaan? Nah, lokasi di mana? Kalau scale, kalau kerak, kebanyakan orang memasalahkan adalah di dalam boiler, di dalam tube-nya boiler. Tetapi kalau korosi, selain di dalam boiler, juga di pipa-pipa steam atau di pipa-pipa return kondensat. Ini potensi terbentuknya korosi. Ya, jadi tidak hanya di lokasi boiler. Kalau kerak orang biasanya lebih banyak fokus di boiler. Tapi kalau korosi selain di dalam boiler juga di pipa distribusi steam atau pipa distribusi return kondensat. Ini kira-kira beberapa orang melakukan penelitian apa penyebab dari korosi. Ini yang kita sebut dengan fishbone diagram ya, diagram tulang ikan untuk menggambarkan apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi corrosion di dalam boiler. Ada 4 kelompok, ada pH yang pengendalian pH yang bagus, pH-nya terlalu asam, terlalu basa. Ada oksigen rating, serangan oksigen yang tadi, kenapa air rumah boiler tidak punya oksigen. Ada deposition kerak, bahasa sederhananya adalah kerak. Adanya kerak akan memicu terjadinya korosi. Kalau kamu punya motor, kamu punya alat perkakas misalnya gunting atau punya pisau, nggak sering kamu bersihkan, ya ada kotoran-kotoran, itu akan memicu terjadinya proses korosi atau karat. Kan kalau motor kamu, gunting kamu, pisau kamu, setelah pakai kamu bersihin kering, relatif ada korosi. Nah, ini adalah stress corrosion. Apa itu stress corrosion? Korosi di logam-logam yang mengalami perlakuan fisik. Perlakuan fisik apa? Misalnya dilas atau ditempa, dibelokkan. Kalau kamu lihat di pabrik-pabrik, bahwa korosi jarang terjadi di pipa lurus, tapi di sambungan atau di elbow. Yang mengalami perlakuan. Nah, itu kira-kira yaitu pengendalian pH yang nggak bagus, adanya oksigen, adanya skill sebagai dampak lanjutan dari adanya skill dan adanya perlakuan kan dari pipa-pipa. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Carryover adalah terbawanya pengotor yang ada di fase cair ke fase gas. Terbawanya pengotor fase cair ke fase gas. Kalau ada boiler, kemarin ada boiler misalnya ini, airnya ditambah pengotor akan sangat mungkin terbawa ke aliran steam. Sehingga steam ini ada pengotornya. Itu artinya terbawanya pengotor air ke dalam fase steam ini yang kita sering sebut sebagai carryover. Terbawanya pengotor-pengotor yang ada di fase cair ke fase gas. Salah satu yang sering ditemui adalah kalau saudara menggunakan air dengan karbonat hardness tinggi, hasil U3-nya tinggi, maka kalau masuk ke sini hasil U3 itu akan terdekomposisi menjadi CO2. Maka di sini akan banyak CO2. CO2 akan masuk ke sini. Selama dia CO2 dan steam sama-sama berbaju gas, nggak ada masalah. Tapi kalau ini steam sudah digunakan untuk media pemanasan atau media penggerakan, sehingga dia terkondensasi, dia ada tetesan-tetesan liquid, maka tetesan dua liquid ini akan bereaksi dengan CO2 menjadi
A2, A3, asam lemas sehingga kondisi di valuta di sini suasananya adalah dan itu akan menyebabkan proses pipa pun retard dan kondensat. Ya, silika, kalau silikanya tinggi, boilernya tekanan tinggi, silikanya tinggi, silika itu akan terbang menguap di sini. Ini nanti akan terbawa ke sini. Kalau digunakan untuk menggerakkan turbin, ini kita nempel di sini. Dan itu akan membahayakan. Jadi carryover itu akan membahayakan peralatan proses selanjutnya. Tidak membahayakan di dalam boiler, tapi bahaya di dalam proses selanjutnya, yaitu di pipa atau di passenger atau di turbin. Itu carryover. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Paham? Diam ini paham atau tidak paham, atau ngantuk, atau kenyang? Ya, ini beberapa. Misalnya silika level, untuk boiler tekanan tinggi, makin lama silika levelnya semakin rendah. Kenapa silika level makin rendah? Artinya apa? Kualitas air harus bukan dikasih, air yang boleh masuk untuk boiler tekanan tinggi, maka silikanya sangat minimal. Karena semakin tinggi tekanan, semakin mudah silika untuk menguap, maka akan merusak itu. Semakin tinggi tekanan, peralatan semakin berbahaya. Sehingga pengotor-pengotornya itu harus diperkecil. Dibaca. Nah, sekarang kita ke sistem pengolahan air umpan boiler. Nah, minimal saudara paham, di dalam perencanaan pengolahan boiler ada pengolahan pre-treatment, primary treatment, ada external treatment, dan internal. Yang ini sudah kita pelajari di modul sebelumnya, pre-treatment untuk mengurangi pengotor-pengotor yang besar, yang berat, pasif, fast pressure, segala macam. Nah, kan primary treatment adalah pengolahan yang sifatnya untuk menurunkan suspended solid. Sehingga di sini airnya tidak bisa ditarik kemana-mana. Ya, ini yang kemarin saya dari misalnya boiler, ya, di primary treatment. Nah, apakah ini bisa dijadikan langsung untuk boiler? Ternyata nggak bisa. Di sini suspended solid. Kalau di sini settleable solidnya nggak habis. Di sini suspended solidnya nggak habis. Tapi harus ada dissolved solid. Siapa kira-kira yang mewakili dissolved solid? Itu adalah kesadaran. Kesadaran ini dissolved solid. Ya kan? CaH3, MgH3 itu terlalu H3 2 kali. Kalau di air akan menjadi 11 plus H3. Dia terlarut. Nah, senyawa terlarut ini nggak akan bisa dianukan di sini karena nggak akan bisa. Nah, inilah nanti tugasnya dari external treatment. Dia menentukan total dissolved solid, dalam hal ini adalah yang termasuk dalam alkalinitas atau masuk dalam hati. Selain itu, dia adalah gas. Maka di sini ada proses aeration. Jadi untuk menghilangkan hardness atau mineral, ya baik akan maupun anion, yang ini untuk menghilangkan sedikit nanti masuk di sini sebagai air karbohidrat. Ya. Air umpan boiler di sini apakah ini sudah bagus? Ya sudah bagus, tapi tidak aman? Enggak juga. Maka di sini juga ada yang disebut dengan internal treatment. Itu tahap-tahapannya ada treatment, external treatment, dan internal. Nah ini kira-kira teknologi penutup proses yang biasa. External treatment ada kemungkinan presipitas kimia, ada resiprokal ion, ini ada aeration, dan ada internal treatment. Kebanyakan internal treatment adalah injeksi kimia. Ya, nah setelah itu boiler akan menggantikan steam digunakan untuk media pemanas juga media penggerak. Setelah steam selesai melaksanakan tugas, dia akan menjadi kondensat, berkondensasi. Secara teoritis harusnya kalau steamnya murni, kondensatnya juga murni. Steamnya bersih, kondensatnya juga bersih. Mengubah pasar. Kalau itu kan mengubah pasar. Tapi pada kenyataannya kondensat ini juga ternyata kotor. Kalau kita mau masukkan lagi ke dalam, maka ada teknologi proses misalnya kondensat untuk memisahkan pengotor-pengotor.
Ya, jumlah kondensat yang di dalamnya seringnya ini yang kita sering sebut dengan return kondensat. Nah, orang-orang utility selalu ini dipatok setiap hari. Istilah reimbursement. Berapa return kondensatnya? 70%, oke, 80% bagus, 90% dapat bonus, 100% bohong. Ya, pasti ada losis sepanjang perjalanan ada losis, ada kehilangan. Nah, kalau 60% nggak dapat bonus, 40% penalti, denda. Biasanya supervisor utility sering menanyakan dan dilaporkan kesalahan. Berapa return kondensat selama beroperasi? Orang harus melakukan sebesar mungkin return kondensat. Ini dari prestasi orang. 0%, ya. Wah. Contoh dulu ada di pipeline kita itu 0%. Kalau kamu udah pernah nyobain belum? Kalau nanti kamu lihat kondensat ya, kamu selalu pakai ini. Oke, nanti lihat di pipeline kondensat, terus kamu coba cari itu jalurnya. Nggak balik ke boiler, tapi dibuang masuk. Kamu coba lihat airnya. Lalu lebih dibandingkan itu. Kenapa? Karena kita udah karatan semua. Ya itu adalah contoh terburuk. Sangat ini, karena kamu tahu persis. Kamu dengan harga yang contoh dulu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Diam aja kamu. Gantian kamu yang ngomong. Ya, kalau saya masukkan air saya masukkan air di dalam boiler di sini adalah 10 kg. Secara teoritis maka akan jadi tim 10 kg. 10 kg setelah menggerakkan turbin, proses ini kondensasi ini juga akan jadi 10 kg. 10 kg pasti 10 kg, 10 kg seperti ini. Sirkulasi. Tapi ini adanya cuma di surga. Ya, sepanjang perjalanan kan banyak korupsi kalau buang. Ya, semakin banyak korupsi semakin tapi akan mungkin 100%. Di sini akan ada korupsi. Kalau melihat di pipa ada sistem yang untuk menggerakkan. Pipa itu kan masa yang hilang. Dan itu akan yang intinya akan dipresentasikan 100%. Jadi misalnya yang 10, sampai sini mungkin 9, sampai sini mungkin 8,5, sampai sini mungkin 1,5. Artinya 7%. Ya. Nah, kalau ini 75 masuk ini 75, makin mungkin turun. Artinya aliran massa tidak statistik. Satu putaran, 2 putaran, makin mungkin sedikit. Itu kan tanda di pabrik. Kalau selalu menjadi statistik, bagaimana? Ditambah. Kalau itu setengah ini 10, maka di sinilah perlu ditambahkan. Ya, ini yang kita sebut dengan water up. Nah, jadi kalau kamu di supervisor di baru masuk kerja terus supervisor ngomong, tolong itu boiler di make up, ya Pak saya bawa ke salon. Jadi make up adalah menambahkan massa air untuk mempertahankan supaya ini sedikit menjadi massa air yang hilang selama perjalanan siklus. Ini titik pegang motor. Ini yang kita sebut dengan titik boiler feed water, air pan boiler. Air pan boiler adalah air yang boleh dimasukkan ke dalam boiler. Ya. Apa? Air pan boiler adalah air yang boleh dimasukkan. Kalau nggak sesuai, kamu belok kanan. Kamu dimasuk. Kalau di sini, ini yang disebutkan boiler water. Boiler water adalah air yang boleh berada di dalam boiler. Ya, bisa membedakan?
Kalau ini adalah air yang boleh masuk ke dalam boiler, ini adalah air yang boleh berada. Kalau nggak sesuai, silakan keluar. Ya. Kalau ini kalau nggak sesuai, belok kanan. Kalau di sini kita sebut dengan kondensator. Kamu tahu titik-titik ini, ya? Titik-titik make up, titik-titik boiler feed water, boiler water atau kondensat water. Jadi kalau kamu suruh sampling, kamu sampling apa boiler feed water, kamu ambil ini. Oke, paham nggak? Ada pertanyaan? Jadi kamu sudah mengenal apa fungsinya water make up, titik-titiknya, titik water make up, boiler feed water maupun cooling water. Paham ya? Nah, ini standar kualitas air rumahan boiler. Standar air yang boleh dimasukkan ke dalam boiler. Nah, ini beberapa parameter. Ini adalah untuk beberapa tekanan. Yang atas itu adalah PSI, yang ini adalah kilogram per sentimeter bar. Ini bar, ini PSI. Tergantung boiler kamu. Kamu perhatikan, semakin tinggi tekanan boiler, maka kualitas air yang boleh masuk semakin bagus, semakin jelek. Semakin bagus. Ya. Oksigen terlarut, boiler kita bertekanan rendah. Kalau oksigen terlarut dalam air 1,5 boleh masuk. Tapi jangan pernah memasukkan air dengan oksigen 1,5 ke dalam PLTU yang dia standar dari itu. Karena kita 80 mg per liter boleh masuk. Tapi kalau di kualitas air rumahan boiler. Angka-angkanya nggak perlu kamu hafal, tapi kamu tahu persis bahwa setiap boilernya punya standarnya akan makin ketat. Dan berada di dalam antara air rumahan boiler dan air boiler. Air rumahan boiler atau air boiler. Silika 150 30 10 di sini silika sampai 0. Ini 10 bulan. Ya, jadi bagaimana air rumahan boiler dengan air boiler mandi dengan keran air rumahnya atau bak mandinya? Kerannya. Air di keran. Di keran atau kualitas sama atau sama? Sama. Ya, kenapa kotor? Akumulasi dari akumulasi. Jadi kalau air di bak mandi lebih bagus dari di keran, kamu akan pernah kamar mandi, ya kan? Adalah berapa pengotor masih diperbolehkan masuk. Berapa? Misalnya 10 boleh lah masuk 10. Pada saat awal beroperasi, pada saat trial pabrik, antara di sini dengan sini pasti sama. Sama dengan pada saat kamu habis nguras, kamu keran kamu itu pasti sama. Ya.
Nah, selanjutnya ini tadi yang menguap ini air. Nambah lagi, tadi 10, nambah lagi jadi 20. Seperti di kamar mandi kamu. Tenangnya bersih. Ya, sekali mandi langsung habis itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kamu mandi di bak mandi gini, yang kamu ambil kan cuma sini kan, airnya di sini, kamu isi lagi, penuh lagi, pindah. Yang kamu ambil kan di sini kan, kamu gayung, pernah nggak kamu gayung paling bawah gitu? Sehingga pengotornya makin lama makin banyak. Jadi air boiler itu jauh lebih jelek dibandingkan air chemical injection. Chemical injection itu juga mengotori. Tolong kamu ingat betul, kamu prinsip ini betul ya. Di pengolahan limbah maupun di pengolahan air itu selalu ditambahkan bahan kimia untuk membantu menjernihkan. Padahal sebenarnya mengotori itu. Sebenarnya mengotori. Kamu tambahkan NaOH, kamu tambahkan ini, itu sebenarnya mengotori. Akan menambahkan jangan banyak-banyak, gitu loh. Ya kan, itu kan bahan-bahan kimia. Jadi setiap kamu menambahkan bahan kimia, di otak kamu harus bilang, loh, saya itu mengotori loh. Maka harus jangan banyak-banyak. Koagulasi, itu tambahkan. Itu mengotori kan sebenarnya. Yang disebut air bersih ya air tidak mengandung apa-apa, nggak mengandung tawa. Jangan air bersih adalah yang koagulannya berlebih. Enggak. Paham? Itu harus paham. Kalau orang tahu, kalau orang yang pengalaman orang dari SMA sampai tahu, oh kayak jenis kasus kok banyak kasus. Karena justru itu mengotori. Oke, bisa koordinat. Oke. Jadi apa bedanya makeup water dengan feed water? Boiler makeup water dengan feed water? Ayo tadi. Baru. External treatment. Ya. Makeup water itu untuk kalau dari sisi fungsi untuk mengganti massa yang hilang. Feed water adalah air yang sudah Oke, berarti kita sekarang menuju ke teknologi pengolahan. Ya, tadi tujuan kita udah tahu. Sekarang kita teknologi itu eksternal treatment. Eksternal treatment. Tujuannya apa tadi? Untuk menghilangkan hardness sama dissolve oksigen. Untuk menghilangkan hardness dan mineral ada dua teknologi, ada resin dan bentuk air. Ada resin bentuk air dan ada presentasi kimia. Kita mulai di presentasi. Ya, apa itu presentasi kimia? Presentasi itu artinya apa? Pengendapan. Ya, pengendapan. Ya, tadi kita sudah paham kan yang namanya hardness. Ca, HCO3, 2 kali, Ca, sulfat, Ca, nitrat, dan segala macam yang ada 8 keluarganya itu. Ini semua adalah termasuk dissolved solid. Ya, kalau kita endapkan, nggak akan bisa. Sama dengan kamu air laut. Kamu coba sekarang kamu ya, ambil air laut, kamu taruh di sini, wisuda coba diminum. Kira-kira asin atau tawar? Masih asin. Masih asin, karena TDS itu tidak mengendap. Nah, golongan apa yang termasuk TDS itu hardness itu adalah TDS, padatan terlarut.
Nah, proses presipitas kimia kita dengan satu yang bisa mengendap, karena dia nggak bisa mengendap. Oke, paham? Nah, bicara tentang mengendap dan tidak mengendap, itulah kita bicara tentang kelarutan. Sebenarnya tidak ada senyawa kimia yang terendapkan 100% atau tidak terendapkan 100%. Mengendap tidaknya, lalu tidaknya semua dapat dari namanya nilai-nilai kelarutan. Nilai kelarutan. Contoh, kesadaran Ca bikarbonat, kelarutannya dulu. Artinya apa? Kalau kamu punya air 1 liter, kamu kasih 1 gram CaCO3 2 kali padatan, kamu kasih, dia pasti laku. 1 gram berarti 1000 miligram. Tapi kalau kamu kasih 5 gram, pasti ada yang benar. Karena sudah di atas batas-batas kelautan. Tapi ini kelautannya tinggi, di air alam, paling adanya CaCO3 paling adanya di laut. Artinya apa? Di alam sebagian besar dia berfungsi laut. NaCl tinggi 220. Tapi kalau kamu punya 1 liter air, kamu beli garam dapur 1 kilogram, kamu masukin ke sini. Terus kamu jangan bilang, loh Pak katanya garam terlarut, ya ini terendapkan. Ya iya. Ini dari atas batas-batas kelautan yang 205 gram. Jadi malah ini harus tahu batasan-batasan. Disebut dia terlarut kalau nilai kelautannya besar. NaCl di dalam air laut paling cuma 2%. Ini berapa persen? Kan 22%. Ya kan? 22%. Gimana? 2% nanti di laut. Oh ya semuanya ya pasti terlalu. Aminnya tinggi. Tapi kalau kamu punya laut yang kadarnya 50% garam, pasti benar. Jadi kalau kita lihat di sini harus mineralnya tinggi, di atas 1000. Nah, beda dengan CaCO3. Ini kita sudah bahas, CaCO3 bukan senyawa sadar. CaCO3 kelautannya enggak, 15. Makanya CaCO3 dikelompokkan sebagai soluble solid. Ya, tapi kalau kamu punya air 1 liter, tapi perlu dibandingkan ini yang saya kasih kuning paket jadi CaCO3 yang MPH-nya kita air yang kandungan Ca dan NH kecil itu. Jadi presentasi kimia adalah prinsip pengubah nyawa kalsium hardness karena mempunyai kalsium terlalutannya kecil. Nah, reaksi kimia itu biasanya ada tambahan-tambahan kimia, ada teknologi proses kapur soda abu, kita kasih CaO atau CaOH 2 kali, atau kita kasih Na2CO3. Dan ada juga proses dengan caustic soda. Nah, ini udah mulai pokoknya kalau ada air mengandung CaCO3, kita kasih CaO, maka dia akan berhasil dengan CaCO3. Enggak. NB, ada NB CO3.
Nanti MB yang lain kalau CaO ini akan ada mengendap-endap. Tetapi proses special kimia itu tidak akan menurunkan dissolved solid yang lain. Karena apa? Reaksinya akan menghasilkan padatan-padatan selaut yang lain, sodium-sodium. Tapi sodium-sodium ini mempunyai kelautan yang tinggi sehingga dia sangat kecil potensi untuk mengendap, lebih aman masuk ke boiler dibandingkan misalnya. Gitu. Jadi mengubah. Jadi teknologi ini tidak mengambil sama sekali, tapi hanya mengganti baju yang tadinya Ca dan NB karbonat menjadi garam-garam sodium yang relatif mempunyai kelautan tinggi, yang relatif tidak mudah membentuk stick. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi yang tadinya terlarut kita ubah menjadi CaCO3, kita menjadi MK2, terus kita suruh ngendap. Masalahnya apa? CaCO3 dan MK2 itu manja, tidak mudah mengendap dengan sendirinya, tapi pH-nya tinggi. pH-nya harus tinggi baru dia mau mengendap. pH-nya sekitar 9. Oleh karena itu apa yang dilakukan orang? Karena orang sering melakukan memberikan CaO lebih banyak dari kebutuhan seharusnya, excess light. Ada ekses air, ekses itu di tekniknya banyak ekses segala macam. Ya, tidak ada aspirasi selalu kita kasih bahan lebih banyak dari kebutuhan seharusnya supaya reaksi berjalan. Nah, di dalam ini juga ada namanya ekses line. Kenapa ada ekses line? Untuk kalau eksesnya kita, kalau line-nya kita beri pas-pasan hanya untuk bereaksi yang di atas. Pas-pasan seperti ini berapa mol, kamu hitung-hitung itu, hanya pas di sini. Setelah pas di sini, kamu akan dapat CaCO3, akan dapat NP OH 2 kali. Tapi tidak mengendap, percuma. Maka harus kamu kondisikan dulu reaktornya pH-nya tinggi dengan nambah CaO dulu, baru mengendap. Ya, itulah rekayasa teknologi. Ini kita suruh mengendap. Tapi kan tidak semua mengendap, ya enggak? Karena ada batas kelarutannya. Batas kelarutan CaCO3 15. Kalau kamu bisa mengendapkan sampai 15 top, dapat Nobel. Nggak mungkin. 8 50 masih bagus daripada kesadaran yang ratusan. Sampai 50 gitu kan. Mengendap sampai dari yang banyak jadi 50 udah bagus. Kalau sampai 15 kamu dapat kelautannya 15 itu lah sedimentasi sampai 15. Enggak mungkin. Itu enggak ada proses pengendapan yang sempurna itu. Akhirnya cuma 50. Sisanya yang endap yang masih ada di yang itu 50. Nah, kalau ini kita jadikan air boiler dalam bentuk CaCO3 yang 50, masuk ke dalam boiler justru lebih berbahaya. Karena dia terlalu tinggi, dia lebih keras. Nah, apa yang dilakukan orang? Dikembalikan lagi ke dalam bentuk sadar. Proses rekarbonasi. Itu loh teknik kimia. Ya, kesadaran diubah menjadi CaCO3, dan saya itu diendapkan, tinggal sisa sedikit, dibalikin lagi menjadi bentuk ini. Ini kan bentuk terlarutnya. Relatif tidak mudah mengendap dibandingkan ini. Paham nggak? Di pabrik kayak gitu. Jadi diputar-putar. Ada nggak yang kerja di kamu KP di pabrik? Pupuk? Amonia? Ada? Di Kujang? Apa? Di mana? Pak Toleh nggak ada itu. Ada proses juga yang menarik, metana. Metana berhasil dengan oksigen menjadi CO2. Ya, menjadi CO2 di reformer. Menjadi CO2. CO2 itu terus dipisahkan pakai absorpsi. CO2 dipisahkan. Suruh parkir dulu. CO2 kamu kantin dulu lah. Karena mengganggu reaktor amonia.
Tapi proses pemisahan di proses stripping itu tidak mungkin 100%. Masih ada CO2 dikit. Nah, itu juga nggak boleh masuk ke dalam itu karena CO2 mengganggu di dalam reaksi amonia. Apa yang dilakukan? CO2-nya diubah lagi jadi metan. Diputar lagi. Jadi metan, jadi CO2 dilepas, masih ada sedikit, dan sedikit itu balik lagi jadi metan. Nah, menarik kan teknik kimia putar-putar gitu. Nggak cuma reaksi A, B, dan C. Nah, ini seperti ini. Namanya dekalkulasi. Ini kamu pelajari, ini kamu baca aja. Ini reaktornya. Ini reaktornya mengubah dari isotonik dari periferik dan ini tak sedimentasi. Ini ada slide. Ya, airnya jenis. Ini reaktornya ini sedimentasi. Jadi selalu ada reaktor tadi untuk apa? Untuk bereaksi, di mana kesadaran menjadi CaCO3 atau MgOH 2 kali. Setelah itu monggo mengendap bisa apa mengendap. Setting buka apa supaya basah. Nah, ini di petrokimia Gresik salah satu yang menggunakan teknologi pressure. Pressure kimia itu yang menerapkan kita biasanya di industri besar. Ya. Kalau industri menengah, pabrik kertas, pabrik di Jawa Barat, di kawasan industri itu nggak ada yang pakai ini. Pakai tekstil nggak ada yang pakai ini. Rumit. Ya. Yang kerja harus orang teknik kimia Polban. Nah, gimana nggak rumit? Kamu ngasih kapurnya gimana? Ngasih kapur. Kamu harus ngitung ini. 1 mol, berapa mol, ngitung-ngitung, berapa gram. Iya kan? Ngitungnya aja seharian. Belum tentu benar. Besok, ini sudah beda lagi kesadarannya. Ngitung lagi. Ya, baru ngitung ini. Pusing kan? Karena pemberian pemberian kamu sangat tergantung dari mekanisme reaksi ini. Jadi kamu harus ngitungnya susah. Makanya jarang. Kalau industri besar, kalau detiknya besar, ini relatif murah. Relatif murah. Tapi kalau industri menengah ke bawah, industri kertas, industri Bandung, apa nggak ada yang kayak gini. Makanya adalah resin berkaryot. Mudah resin berkaryot. Ya, apapun yang masuk silakan masuk. Seperti kamu di saringan pasir rumah tangga itu, ya kan? Udah tinggal buka keran keluar jernih, selesai. Pakai resin berkaryot. Kalau ini rumit. Ya, tapi kalau di bawah besar ada, ya kamu mengenal lah. Ini contoh presiden ya. Dari betul besar dari sumber, ini ada water storage, ada yang untuk ukuran lain, ada untuk ukuran boiler. Nah ini yang presentasi kimia. Ada reaktornya di sini, ini ada pengendap. Nah, ini Pak pengendap, jadi slabnya di intermittent. Baru nanti ada proses filtrasi untuk menyempurnakan pemisahan padatan, baru nanti masuk ke dalam sistem soft water storage. Ya, kesadarannya kira-kira misalnya 220 ppm. Ini ada tangki 1, tangki 2, yang bawah itu untuk keperluan hidran, fire water hidran. Nah itu dia tambah polyelektrolyte dan dia pakai CaOH. CaO sama aja ya. CaO kalau di air kan menjadi CaOH. Nah itu akan terjadi reaksi CaOH tambah CaOH menjadi bentuk CaCO3-nya dan MgOH 2 kali, baru nanti mengendap di bawah. Ya, ini backwash untuk filter, ya backwash. Nah, dan tadi 200 menjadi sekitar 80, sudah cukup bagus. Biasanya habis itu dikasih resin, jadi ini mengurangi beban aja, tidak menghasilkan sampai kualitas bagus, enggak, agak sulit. Nah, itu nanti diarahkan ke resin. Oke, ada pertanyaan? Gantian kamu ngomong dong gimana? Ngomong kamu. Oke, presentasinya seperti itu. Rumit, tapi secara skala besar oke. Tapi rumit, dan yang paling rumit lagi ya, dia menghasilkan sludge. Karena selatan tadi, sedimentasi nggak bisa. Tadi kamu harus menghandling slot, biayanya berapa, apa itu termasuk
kelemahan dari precipitasi kimia. Karena selalu kamu tambahkan bahan, seperti tadi saya bilang, setiap kamu tambahkan bahan, disitulah ada pemotor. Nah, teknologi yang banyak dipakai, yang kecil termasuk di lab kita, resin penuh karion. Seperti filter-filter di rumah aja. Resin keluar agak jelek, masuk agak jelek, keluar bagus. Sudah. Tidak ada bahan kimia. Nggak ada selat. Apapun yang masuk, kesadaran tinggi, kesadaran rendah, nggak ada masalah. Ini kamu buka aja keran. Kalau yang tadi, sekarang kesadaran rendah, minggu depan tinggi, kamu hitung lagi. Oh, yang tadi saya kasih dosis kapur 50 ppm, kayak kamu ujar tes gitu. Nanti berubah, hitung lagi, pusing kamu. Kalau resin, saudara udah pernah lihat resin? Hah? Lihat di mana kamu resin? Hah? Fluidesbed resin itu sebenarnya resin tidak digunakan fluidesbed ya. Tapi tolong jangan salah. Jangan kamu nanti di pabrik. Oh, resin di fluidesbed, salah itu. Itu sebenarnya cuma kita mencari partikel yang bisa difluidisasi, gitu aja, simulasi. Ya. Karena dulu kita pakai beras, bukan beras, apa namanya? Kalau beras sudah yang belum di kulitnya belum dilepas itu apa? Gabah, ya ini gabah. Karena itu gabah. Tapi gabah itu kan tajam. Ya, sehingga dinding itunya kegores-gores, jelek. Nah, kita ubah pasir nggak kuat. Ya. Terus karena manik-manik yang suka cewek-cewek, pernah lihat manik-manik itu yang buat gelang itu ya. Tapi kan tengahnya berlubang. Jadi nggak bisa diangkat juga. Ya udahlah, kita pakai ini aja resin. Tapi tolong di otak kamu jangan bahwa resin itu fluidisasi, bukan ya. Itu cuma kita cari padatan yang bulat, yang mampu diangkat. Sehingga fenomena fluidisasi itu kamu bisa pelajari gitu loh. Tapi saya takutnya gitu aja kamu salah persepsi, oh resin penuh karion untuk fluidisasi enggak. Ya, itu aja. So, kalau kamu menemukan barang kecil-kecil yang bisa itu apa, nanti saya ganti di lab itu. Apa kira-kira. Agak sulit dari untuk media itu. Ya, jadi itu hanya sekedar mengambil sifat fisiknya aja ya sebagai padatan, bulat, yang mudah diangkat oleh kecepatan udara yang ada. Itu resin. Ya, bulatnya bulat. Itu resin yang digunakan orang itu semuanya produksi pabrik. Resin penuh karion itu produksi pabrik, nggak ada alami. Yang alami yang sifatnya sama dengan penuh karion itu adalah siulit, batuan siulit itu. Tapi kapasitasnya jauh lebih rendah. Sehingga di pabrik orang selalu pakai resin penuh karion. Ya bentuknya seperti ini. Ya bulat-bulat seperti itu, kayak telur ikan gitu lah. Coba makan telur ikan. Ya, itu suatu padatan yang tidak larut di dalam air. Kalau larut nanti ngotorin air. Tidak larut di dalam air, ya, diproduksi dari bahan-bahan organik, punya struktur pori-pori permukaan yang besar. Karena struktur pori-pori misalnya ini bentuknya ini, padahal pori-porinya besar. Ini pori-porinya besar. Pori-porinya besar. Ya. Resin ini misalnya ada resin yang nanti berikatan dengan H+. Di pabrik dikasih H+. Tangan-tangannya itu mengikat H+. Kenapa disebut penuh karion? Karena dia tukaran. Bertukar. Kalau ini saya masukkan air dari CA karbonat H+, lalu di dalam air itu akan mengion menjadi Ca2+ dan 2 CO3-. Ini mengguyur resin. Begitu ada ini, terus dia bilang, kita tukaran dong, tukar tempat. Kamu lepas dong, kamu lepas, ini masuk. Gitu. Nah, disebut resin pertukaran. Yo. Ya. Sehingga H+-nya jadi berenang-renang di dalam air, keluar. Gitu.
Ya. 1 kali, 2 kali. Gantian kamu lepas. Kalau semuanya sudah mengikat CA, itu yang kita bilang bahwa resin itu jenuh. Sehingga harus dilakukan regenerasi. Dilepas lagi, kamu udah lama, ganti. Ganti hapus lagi. Sampai kapan, Pak? Ya ternyata regenerasi itu yang tadinya misalnya ini jumlahnya 1000, nanti yang kelepas setelah regenerasi mungkin 900. Apa saja 900. Dipakai lagi penuh, suruh lepas lagi jadi 800. Makin lama kapasitasnya makin berkurang. Nah, biasanya sekitar 3-5 tahun resin itu diganti. Press resin. Ya sengaja orang pabrik seperti itu. Kalau nggak dijadikan seperti itu, pabriknya bangkrut. Cuma jual sekali pabrik resin, habis itu orang nggak beli lagi. Maka disetting sama orang pabrik, resin ini 3 tahun harus sudah nggak bisa dipakai, supaya beli terus. Ada pertanyaan? Nah, kamu kalau ada pertanyaan saya kasih bonus, kamu kira saya istirahat. Silakan. Mau tanya tentang regenerasi, itu kan ada tahap kayak slow rinse, kalau kan biasanya red wash, terus slow rinse, baru kayak fast rinse. Nah itu bedanya dari yang slow rinse sama fast rinse apa? Kamu kok tahu itu sih? Belum dikasih tahu, udah tahu. Ya kan belum saya kasih tahu, sudah tahu. Belajar dari industri, Pak. Oh, belajar itu. KP. Oh, berarti ada gunanya ya KP ya. Kenapa kamu nggak tanya orang pabrik? Slow rinse dengan fast rinse bedanya apa? Maksudnya apa? Kamu nggak tanya orang pabrik? Kurang jelas, Pak. Hah? Ya, jadi tidak. Tidak apa maksudnya levelnya apa? Supervisor atau apa? Kamu suruh siapa yang kamu suruh siapa? Hah? Sudah ini. Iya. Nah, nggak bisa. Tunggu kuliah lagi di sini. Ya kamu pahami apa? Untuk membersihkan sini kombinasi kalau kasih itu nah keuntungannya apa Jadi regeneran itu pekat. Regeneran itu pekat. Ukurannya bukan milimeter persen. Kamu pakai resin dari mana? Misalnya berusaha ya, nah ini misalnya dia pakai 4, itu pekat, konsentrasinya pekat, 4%. Itu pekat. Kalau saya ngomong pekat itu kenapa? Kalau kesadaran itu kan ukurannya 100 atau misalnya 500 ppm. 500 ppm itu berapa persen? Nah, ya. Berapa persen itulah ya. Kecil kan? Bisa. Jadi kalau kita ngomong tentang air bersih, kita ukurannya ngomong ppm per sejuta. Regenerasi dengan konsentrasi persen per 100. Berapa kali? 10.000 kali. Ya kan? Jadi saya ngomong pakai air sumpah 4% pekat. Kamu jangan Pak, di lab itu ada lebih pekat 80%. Ya lah. Tapi dibandingkan dengan barang yang diolah, beredar air itu dengan pengotor kesadaran ukurannya ppm dan 0,0 sekian persen. Terus itu apa? Adalah pekat. Nah, apa hubungan dari baca? Kamu pernah lihat resinnya kayak apa? Paknya ini kan? Yang ada vessel? Kamu lihat dalamnya nggak? Tidak pernah lihat dalamnya? Nah, ini seperti inilah. Capek saya kalau suruh. Nah, beginilah pokoknya. Seperti saringan pasir itu. Nah, kalau kamu regenerasi dengan ada 2SO4%, pekat.
itu tidak akan bisa menyelimuti semua partikel-partikel resin. Kamu bayangin ya, kamu butir beras atau nasi, kamu kasih kecap, ya, apakah langsung semua nasi ke kecap? Enggak kan? Kecap itu pekat. Hanya tertentu saja beberapa. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang tidak terbasahi oleh regenerasi. Jika kalau ini proses regenerasi ini dengan mengalirkan H2SO 4%, mungkin ada 30% kan area resin yang tidak terbasahi oleh itu. Sehingga tidak terjadi proses regenerasi. Nah, apa yang dilakukan? Ya diajarin dulu. Slow rinsing sebenarnya manajer ini. Yang tadi ketinggalan kan habis dari regenerasi berhenti, kan nggak langsung regenerasi langsung hilang kan enggak. Langsung nempel di sini, benang gitu kan. Nah, terus dikasih slow rinsing, kasih air sedikit kecepatan kecil supaya yang tadi ini bisa masuk lebih dalam gitu. Ya mungkin jadi konsentrasi tidak dari 4%, mungkin jadi 2%. Jadi lumayan daripada tidak berselimut. Nah, makanya standar supaya masuk semua. Supaya semua terkena larutan regeneran sehingga resin ini bisa terjadi proses reaksi regenerasi. Nah, itu kedua menyempurnakan proses regenerasi. Nah, habis itu merasa udah itu kalau ini kamu berhentikan, di sini masih banyak larutan regeneran. Ya kan? Itulah kamu katakan fast rinsing. Fast rinsing itu membersihkan yang lain-lain semua dengan kecepatan tinggi supaya resin benar bersih, supaya sisa-sisa regeneran dan chemical produk regeneran supaya hilang. Itu dengan fast rinsing. Semuanya contoh. Kalau ini nggak di SOP ini regeneran seperti itu, ternyata salah satunya nanti airnya bukan masalah karena tercampur regeneran tidak. Itu slow rinsing hidratasi. Kita sudah. Oke. Ada lagi? Silakan. Nah kalau kamu cari apa gitu loh, kamu cari masalah, maksudnya masalah itu. Cari isu terus ditunjukkan di sini ada yang bagus, ada yang kurang gitu. Itu baru KP kamu benar. Bagi satu benar itu. Loh, nambah. Proses ini biasanya kan kalau di tiap kemas itu kalau yang proses regenerasi X yang diproses regenerasi itu ini itu pakai sedangkan yang ini proses buat yang menjadi baku itu pakai darah. Nah itu perbedaannya dari darah. Yang satu itu gimana? Yang satu di proses regenerasi, yang kedua proses regenerasi. Yang satu lagi di kotak itu dikasih proses regenerasi. Iya. Regenerasinya kayak karat. Iya. Itu begitu air setelah diproses ke kotak. Itu kalau yang tadi jadi ada oke. Jadi pertanyaannya apa? Perbedaan. Jadi ada dua jenis resin. Langsung aja lah, ya. Ya. Jadi kan namanya resin penukar ion ternyata banyak. Jadi ada grup resin penukar kation, ada resin penukar anion, yang ada yang siklus H dan siklus OH. Juga ada resin penukar kation siklus Na. Yang pertama dari siklus Na, yang kedua siklus ini. Ya. Jadi resin ini ada yang tangannya berikatan dengan H+, ada yang tangannya berikatan dengan OH-, ada yang tangannya berkaitan dengan Na. Jadi kalau kamu beri, Pak, saya mau saya ditugaskan di daerah Boyolali, saya mau beli resin. Langsung kamu, saya beli resin penukar ion. Bingung itu orang yang jualan.
Yang mana yang kuat? Resin menukar kation siklus H itu ada dua, ada yang strong acid, weak acid. Resin menukar anion siklus H ada yang strong base, weak base. Tapi kalau NA cuma satu tahap. Nah, supaya itu cepat terjawab, jadi proses yang terkait dengan ini ada yang namanya proses softening, ada yang proses demineralizing. Ada proses menghasilkan soft water, ada proses menghasilkan demin water. Jadi yang pertama kamu itu adalah soft water. Soft water itu apa? Yang dihilangkan hanya kation saja. Ya, hardness saja yang dihilangkan, CAMB. CAMB. Tapi kalau kita prosesnya demin plant menghasilkan demin water, berarti yang kita hilangkan adalah demineralisasi mineral, kita pakai demin water. Gitu loh. Tapi kalau yang soft water itu yang hilang hanya ini. Nah, kalau tuntutan proses kita hanya soft water, maka orang pakai ini. Resin bukan Na. Regenerasinya dengan NaCl. Tapi kalau orang ingin menjadi demin water, karena tuntutan proses tidak boleh ada mineral, atau boiler tekanan tinggi, itu harus pakai demin plant, nggak boleh soft water. Maka dia harus, resinnya harus dua, kation dan anion. Kalau ini cuma kation saja, maka disebut soft water. Soft water adalah kebalikan dari hard water, air saga. Air saga itu karena kation. Jadi yang ini adalah soft water. Kalau soft water, dia selalu pakai resin Na. Ya. Kalau mau demin plant, dia harus dua resin berpasangan, kation dan anion, siklus H dan siklus OH. Yang H nanti regenerasinya pakai HCl atau NH4. Yang OH biasanya pakai NaOH. Gitu. Jadi yang kamu tadi yang pertama itu adalah demin plant, dan satunya adalah softening plant. Paham? Tapi selesai ya, capek ya. Taruh di depan. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ya nanti kita lanjutkan. Tolong diingat ya, sampainya mana ya. Yang saya ngerti KPP juga, jadi juga pusing lihat.